Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Dwi Lestari dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 20401072. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Ziswaf. Pada video ini saya akan membahas mengenai harta wajib zakat yang ada nas Al-Quran dan hadis. Harta wajib zakat telah disepakati oleh para ulama. Kesepakatan tersebut terbentuk karena adanya teks baik Al-Quran maupun hadis yang menerangkan atas kewajiban untuk berzakat terhadap suatu harta. Secara umum ada 5 kategori harta yang ada nas Al-Quran dan hadis. Yang pertama emas dan perak, yang kedua pertanian, yang ketiga perdagangan, yang keempat binatang ternak, dan yang kelima yaitu riskas atau barang temuan. Pada poin pertama yang kita bahas adalah zakat emas, perak, dan uang. Kategori pada zakat mal yang pertama adalah emas dan perak, sebab emas dan perak merupakan harta yang berkembang dalam pandangan Islam. Hal ini telah dijelaskan pada Quran Surat At-Taubah ayat 34 sampai ayat 35. Kemudian, walaupun dalam nas Al-Quran dan hadis hanya menyebutkan emas dan perak, namun mayoritas ulama memasukkan uang ke dalam kategori ini. Sebab pada zaman dahulu, emas dan perak digunakan sebagai uang dan sebagai alat penyimpan harta. Adapun nisab dan kadar zakat emas, perak, dan uang. Ulama sepakat tentang nisab perak yaitu 5 uqiyah atau 200 dirham. Kesepakatan ini banyak hadis tentang nisab perak, sebab mata uang perak atau dirham pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak peredarannya dibandingkan uang emas atau dinar. Sedangkan untuk nisab emas terdapat perbedaan pendapat nih. Mayoritas ulama itu mengatakan bahwa nisab emas adalah 20 mithal atau 20 dinar. Sedangkan untuk kadar zakat yang harus dikeluarkan ulama, mereka bersepakat bahwa kadarnya adalah 2,5% dari total aset keuangan yang dimiliki. Maksudnya, harta seorang yang berupa emas, perak, dan uang itu dijadikan satu, kemudian dinilai. Jika total dari keseluruhan tersebut mencapai nisab, maka dikeluarkan hartanya. Untuk nisab yang dipergunakan apakah nisab emas atau perak itu tergantung mana yang lebih dominan dan mana yang lebih mudah. Selanjutnya ada zakat piutang. Persoalan yang ada terkait dengan piutang itu adalah masalah siapa yang wajib mengeluarkan zakat atas harta pinjaman tersebut. Apakah zakatnya wajib kepada orang yang meminjamkan ataupun kepada orang yang meminjam dengan dasar bahwa dialah yang menggunakan atau memperoleh keuntungan atas pinjaman tersebut. Menurut ahli fikih, itu ada 2 macam piutang. Yang pertama ada piutang lancar, yaitu piutang yang secara jelas dari orang yang berkecukupan. Dalam hal ini, menurut pendapat yang kuat itu, zakat dibayarkan bersama dengan kekayaan yang ada setiap tahun, walaupun piutang tersebut secara real belum diterima. Kemudian yang kedua ada piutang tidak lancar, yaitu piutang yang sulit harapannya untuk kembali, yaitu pinjaman dari orang yang tidak berkecukupan ataupun orang yang tidak mau mengakui hutangnya sedangkan pemilik mempunyai bukti. Nah, dalam hal ini zakat piutang dibayar pada saat piutang betul-betul dikembalikan. Selanjutnya ada zakat perhiasan. Para ulama sepakat bahwa tidak wajib pada intan, berlian, mutiara, dan batu-batu permata lainnya kecuali apabila diperjualbelikan. Apabila perhiasan tersebut diperdagangkan, maka itu wajib untuk berzakat. Adapun mengenai perhiasan wanita berupa emas dan perak, terdapat perbedaan pendapat. Abu Hanifah dan Abu Hasmin mengatakan bahwa wajib zakat jika telah mencapai nisab. Namun, ada ketiga imam lainnya itu berpendapat bahwa tidak wajib zakat pada perhiasan-perhiasan wanita selama perhiasan tersebut dalam kondisi wajar
Namun, jika harta tersebut berlebihan, maka wajib untuk berzakat. Untuk kategori yang kedua, ada zakat hasil pertanian dan perkebunan. Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian itu adalah semua hasil pertanian yang ditanam menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia, hewan, serta lainnya. Sedangkan untuk hasil perkebunan itu adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Para ulama bersepakat atas kewajiban zakat hasil pertanian ini berupa tanaman dan buah-buahan. Kesepakatan ini karena kuatnya hujah Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan hal itu. Kemudian ada ruang lingkup zakat pertanian dan perkebunan. Ada pendapat pertama yang mengatakan bahwa zakat hasil pertanian hanya pada tanaman dan buah-buahan yang disebutkan secara tegas oleh syariat, yaitu ada 4 jenis. Ada gandum, biji gandum, kurma, dan anggur. Pendapat ini dipegangi oleh Ibnu Umar dan diikuti oleh Hasan al-Basri, Imam Sufaha, dan lainnya. Kemudian ada pendapat yang kedua, yaitu menyatakan bahwa zakat pertanian mencakup semua jenis hasil pertanian yang sengaja ditanam oleh manusia. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Imam Ibnul Arabi dan lainnya. Kemudian ada pendapat tiga yang mengatakan bahwa hasil bumi yang wajib dizakati adalah makanan pokok yang wajib disimpan. Pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang diungkapkan oleh Imam Maliki. Untuk yang terakhir ada pendapat yang keempat, yaitu Imam Ahmad yang berpendapat yang menyatakan bahwa hasil bumi yang wajib dizakati adalah biji-bijian dan buah-buahan yang bisa kering dan tahan lama, kemudian bisa ditukar atau ditimbang ditanam manusia. Selanjutnya ada nisab hasil pertanian. Nisab hasil pertanian adalah jika hasilnya sudah mencapai 5 wasak. 1 wasak itu ada 60 sak berdasarkan ijma, dan 1 saknya itu ada 4 mud. 1 mud itu adalah seukuran 2 penuh telapak tangan manusia orang dewasa dengan ukuran sedang. Sehingga 5 wasak itu 1200 mud. Namun jika dikonversi pada takaran-takaran atau timbangan kontemporer, itu ada berbeda pendapat, soalnya kan telapak tangan orang dewasa itu beda-beda ukurannya. Selanjutnya ada sumber zakat hasil pertanian. Ada 2 pandangan sumber zakat hasil pertanian ini. Sebagian ulama berpendapat dari hasil panen bruto, yaitu tanpa dikurangi biaya pertanian. Namun sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa sumber zakat pertanian adalah penghasilan netto yang seluruh hasil pertanian dan perkebunan tersebut dipotong untuk biaya. Yang pertama, biaya produksi atau pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan tersebut seperti biaya benih, pupuk, pemberantas hama, dan lain sebagainya. Yang kedua, hasil pertanian dan perkebunan yang dikonsumsi sendiri untuk keperluan petani tersebut dan keluarganya. Yang ketiga yaitu biaya sewa, karena para fuqaha berpendapat bahwa pembayaran sewa ini dan pajak tanah dapat mengurangi jumlah total dari hasil pertanian dan perkebunan. Yang keempat yaitu biaya selain utang, sewa, dan pajak. Pendapat ini yang paling kuat mengatakan diperbolehkan potongan dari biaya lainnya dan dialokasikan untuk pengelolaan pertanian dan perkebunan. Kemudian ada kadar zakat pertanian dan perkebunan. Untuk kadar zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan pada pertanian maupun perkebunan tersebut. Yang pertama, apabila hasil pertanian tidak butuh biaya dan tenaga dalam pengairan,
maka presentase zakatnya adalah 10% atau 1/10 dari hasil pertanian. Yang kedua, jika zakat yang irigasinya menggunakan alat dan tenaga serta membutuhkan biaya, maka presentase zakatnya adalah 5%, yaitu 1/20 dari hasil pertanian. Kemudian yang ketiga, sebagian ulama berijtihad bahwa pengairan pada setengah periode lahan sangat mudah, cukup dengan hujan. Namun, setengah periode lainnya melalui penyiraman atau penyedotan yang membutuhkan biaya dan tenaga ekstra. Maka presentase zakatnya adalah tengah-tengah, yaitu 7,5% dari hasil pertanian. Kemudian sebagian kalangan menghubungkan antara potongan biaya pengelolaan dengan presentase zakat. Yang pertama, jika hasil biaya produksi menjadi pengurangan dari hasil panen pertanian dan perkebunan, artinya yang dihitung itu adalah hasil panen neto, maka sumber aset zakatnya mengikuti presentase zakatnya sebesar 10%. Kemudian yang kedua, apabila biaya pengelolaan tidak menjadi faktor pengurang hasil pertanian, maka presentase zakatnya adalah 5%. Selanjutnya adalah hasil bumi yang dipanen secara berkala. Hasil bumi yang dipanen berdekatan atau tidak kenal musim, namun berumur pendek, itu seperti tanaman cabai, tomat, dan lain-lainnya. Untuk ketentuan panennya adalah digabung dalam musim panen sampai habis, atau petani dan pekebun dewasa ini mengelola lahannya sehingga dapat menghasilkan panen pada setiap minggu, bulan, atau beberapa kali dalam satu periode musim tanam. Untuk kondisi seperti ini dapat diterapkan sistematika haul untuk kewajiban zakatnya. Dengan begitu, petani yang mengalami panen sebanyak 12 kali dalam setahun misalnya dapat menggabungkan terlebih dahulu seluruh hasil panennya untuk kemudian dibayarkan kewajiban zakat di akhir tahun. Selanjutnya, kategori yang ketiga adalah zakat binatang ternak. Dalam fikih Islam, binatang ternak itu diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Yang pertama, pemeliharaan hewan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau alat produksi. Misalnya memelihara kerbau untuk kepentingan membajak sawah, atau memelihara kuda yang dimanfaatkan sebagai alat transportasi, misalnya penarikan delman. Nah, kategori ini wajib untuk dizakati, tidak wajib untuk dizakati. Yang kedua, ada hewan yang dipelihara untuk tujuan memproduksi suatu hasil komoditas tertentu, seperti binatang yang disewakan atau hewan pedaging ataupun hewan susu perahan. Binatang semacam ini termasuk binatang maklufat atau binatang ternak yang dikandangkan. Binatang ini tidak termasuk kategori binatang ternak yang wajib untuk dizakati, tetapi masuk kategori zakat mustaqlat. Yang ketiga, ada hewan yang digembala untuk tujuan peternakan atau pengembangbiakan. Jenis hewan ternak seperti ini termasuk dalam kategori aset wajib zakat binatang ternak atau zakat an'am yang biasanya dengan tujuan diternakan atau digembalakan, bukan untuk dikandangkan. Sebab itu, para ulama mensyaratkan zakat ternak adalah digembalakan. Selanjutnya ada ketentuan binatang ternak, kategori aset wajib zakat binatang ternak atau an'am. Jika yang pertama, peternakan sudah berlangsung lebih dari satu masa haul. Yang kedua, binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum. Selain itu, binatang ternak tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi seperti pembajak sawah. Yang ketiga, ketentuan volume zakat yang wajib dikeluarkan sudah ditentukan dengan karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri. Jika kesulitan,
Maka menurut mazhab Hanafi boleh diganti dengan uang senilai harta zakat, namun menurut mazhab lainnya tidak bisa diganti dengan uang. Yang keempat, zakat yang dikeluarkan adalah yang kualitasnya sedang. Petugas zakat tidak boleh mengambil zakat dari hewan yang berkualitas unggul dan pemilik tidak boleh memberikan hewan untuk zakat dari hewan dengan kualitas terendah, misalnya cacat. Dengan demikian, zakat ini diambil dari jenis yang memiliki kualitas sedang. Jadi kualitasnya itu tidak baik, tidak unggul, dan tidak terlalu jelek seperti cacat. Kemudian, secara umum binatang yang biasa dikembangbiakkan oleh manusia itu terbatas. Dalam fikih zakat, binatang ternak yang wajib dizakati itu ada 3 tipe. Yang pertama, unta dan berbagai macam jenisnya. Yang kedua, sapi dan berbagai macam jenisnya, itu kerbau termasuk. Dan yang ketiga, yaitu kambing dan berbagai macam jenisnya. Kambing, kacang atau mais dan domba itu termasuk dalam tipe ini. Kemudian ada nisab dan kadar zakatnya untuk unta. Ini sudah saya jelaskan pada tabel, bisa dibaca. Kemudian ada nisab sapi dan zakat kadarnya. Nisab sapi ada 30 ekor. Hal ini berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa tidak ada zakat terhadap lembu hingga berjumlah 30 ekor, dan terhadap 30 ekor, zakatnya adalah seekor tabi atau anak sapi yang berumur 1 tahun. Apabila sampai 40 ekor, maka zakatnya adalah sekitar 1 lembu musinah, yaitu sapi yang berumur 2 tahun. Kemudian yang 60 ekor, zakatnya 2 ekor tabi, dan untuk 70 ekor sapi, zakatnya 2 ekor dengan rincian seekor musinah dan seekor tabi. Kemudian rumusnya dari tiap-tiap 30 ekor seekor tabi, dan terhadap tiap-tiap 40 ekor seekor musinah. Misalnya nih, si Ahmad mempunyai sapi berjumlah 120 ekor. Maka wajib zakat yang dikeluarkan Ahmad adalah 4 ekor sapi umur 1 tahun atau 3 ekor sapi ujur 2 tahun. Kemudian ada nisab kambing dan kadar zakatnya. Nisab kambing adalah 40 ekor, sehingga tidak wajib zakat terhadap kambing hingga berjumlah 40 ekor. Misalnya kalian punya kambing kurang dari 40 ekor, maka itu tidak wajib dizakati. Kemudian jika seseorang memiliki 40 ekor hingga 120 ekor, maka zakatnya seekor kambing. Dari 120 ekor hingga 200 ekor kambing, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2 ekor kambing. Kemudian dari 200 ekor hingga 300 ekor kambing, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 3 ekor kambing. Kemudian pada tiap-tiap 100 ekor itu seekor kambing. Kemudian ada cara untuk menghitung nisab. Para ulama dalam menghitung nisab dari binatang yang dewasa saja. Misalnya, si A mempunyai kambing sejumlah 50 ekor dengan rincian 30 dewasa dan 20 ekor masih kecil atau belum genap 1 tahun. Maka si A itu belum wajib zakat sebab itu belum mencapai nisab. Karena kambingnya belum mencapai 40 ekor. Jika jumlah binatang yang besar sudah mencapai nisab, untuk menghitung besar zakatnya itu, binatang yang kecil itu juga ikut dihitung. Kemudian jika ada seorang B mempunyai 150 ekor kambing dengan rincian 100 ekor kambing dewasa dan 50 ekor anak kambing. Karena jumlahnya yang dewasa itu sudah mencapai nisab, maka
Untuk menghitung zakatnya, yang kecil juga dihitung, sehingga ia wajib mengeluarkan zakat dua ekor kambing. Kemudian yang keempat ada zakat komoditas perdagangan. Komoditas perdagangan adalah sesuatu yang digunakan untuk menjalankan perdagangan, baik dengan pembelian maupun penjualan yang bertujuan memperoleh keuntungan bertambah. Untuk harta-harta perdagangan yang masuk kategori ini adalah makanan, pakaian, kendaraan, barang industri, hewan, barang tambang, tanah, bangunan, dan lain, ataupun yang lainnya yang bisa diperjualbelikan. Kemudian untuk zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh pemilik harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti PT, CV, ataupun koperasi. Adapun aset tetap seperti mesin gedung, mobil, peralatan, dan aset tetap lainnya itu tidak dikenakan zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakat. Adapun landasan hukum zakat perdagangan, Ibnu Al-Mutsir berkata, para ahli ilmu sepakat bahwa dalam barang-barang yang dimasukkan sebagai barang-barang dagang itu zakatnya dikeluarkan ketika telah mencapai haul. Dalil mengenai perwajiban zakat perdagangan itu terdapat pada firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Yang menurut Mujahid, ayat ini diturunkan berkenaan dengan perdagangan. Kemudian Abu Umar bin Hannas meriwayatkan bahwa ayahnya berkata, saya pernah disuruh oleh Umar yang dia mengatakan, tunaikanlah zakat hartamu. Kemudian aku menjawab, aku tidak mempunyai harta kecuali anak panah dan kulit. Dia berkata lagi, hitunglah hartamu itu, kemudian tunaikan zakatnya. Dari Samurah bin Zundab berkata, kemudian daripada itu Rasulullah itu memerintahkan kepada kami untuk mengambil zakat dari semua yang kita maksudkan untuk jual beli. Ini sesuai pada hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dari Abu Dzar, dari Nabi SAW juga berpendapat pada bahan pakaian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Itu terdapat pada hadis riwayat Daruhuti dan Baihaqi. Ada syarat zakat barang dagang. Yang pertama nisab. Maksudnya harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas ataupun perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah. Yang kedua ada haul. Harga komoditas dagang harus telah mencapai haul yang terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Yang ketiga, niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagang. Yang keempat, barang dagangan yang dimiliki itu melalui pertukaran. Jumhur selain mazhab Hanafi itu mensyaratkan agar barang-barang dagang yang dimiliki melalui pertukaran seperti jual beli atau sewa menyewa. Yang kelima ada harta dagang tidak dimasukkan sebagai hunyah, yaitu sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. Kemudian yang keenam, pada saat perjalanan haul semua harta perdagangan itu tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab. Hal ini merupakan syarat yang lain yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Dengan demikian, jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlah lainnya tidak mencapai nisab, maka haulnya terputus, dan syarat ini diisyaratkan oleh mazhab-mazhab lainnya. Dan yang terakhir, syaratnya si muzaki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan, baik kepemilikannya itu diperoleh oleh hasil usaha dagang maupun tidak. Misalnya kepemilikan yang didapat dari warisan dan hadiah lainnya. Selanjutnya ada nisab dan kadar zakat perdagangan.
Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya adalah sepadan dengan nisab zakat aset keuangan, yaitu 20 mithal atau 20 dinar yang setara dengan 85 gram emas dan 200 dirham perak. Penetapan ini telah mencapai nisab ditentukan pada masa akhir haul. Ketika komoditas perdagangan yang dimiliki di akhir haul sudah mencapai nisab, maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan adalah seperempat puluh atau sama dengan 2,5% harga barang dagang. Untuk sumber zakat komoditas perdagangan adalah modal kerja bersih yang dihitung selama haul serta digabungkan aset lainnya yang didapat pada saat melakukan aktivitas perdagangan yang namun tidak dihasilkan dari transaksi perdagangan atau pendapatan non-dagang. Untuk perhitungan zakat barang dagang adalah nilai barang dagang itu ditambah dengan uang dagang yang ada, kemudian ditambah piutang yang diharapkan dikurangi utang yang jatuh tempo. Untuk menilai barang dagang dengan harta saat jatuh haul bukan harta saat beli. Sedangkan yang dimaksud utang ini adalah utang yang jatuh tempo pada tahun tersebut, pada saat tahun pengeluaran zakat. Kemudian yang kategori terakhir adalah zakat rikas dan barang tambang. Ulama itu berbeda pandangan dalam mendefinisikan riskas. Ulama Syafi'i dan yang sependapat mengatakan bahwa rikas adalah harta terpendam dalam perut bumi yang dimiliki orang masa lampau yang tidak diketahui pemiliknya, baik berupa emas, perak maupun yang lainnya. Dengan bahasa lain, riskas merupakan harta karun yang ditemukan setelah terpendam di masa lampau. Sedangkan menurut ulama Irak, Imam Hanafi dan pengikutnya mendefinisikan rikas dengan barang terpendam yang ada dalam perut bumi. Dengan definisi tersebut, menurut ulama Hanafi, riskas adalah semua barang yang ditemukan dalam perut bumi. Termasuk di dalamnya itu adalah barang tambang. Menurut mereka, riskas adalah zakatnya itu 1/5 atau 20%, sedangkan menurut para fuqaha Syafi'i, riskas adalah harta yang terpendam peninggalan masa lampau yang oleh karena itu barang tambang itu tidak termasuk riskas. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan terhadap barang temuan yang terpendam? Yang pertama, ketika harta itu ditemukan di tanah tak bertuan, maka barang ini akan menjadi milik yang menemukan barang tersebut. Dengan 20%-nya harus dizakatkan, kemudian 80% sisanya boleh menjadi milik yang menemukan. Kemudian yang kedua, ditemukan di daerah yang berpenduduk, maka harta temuan ini diperintahkan untuk mengumumkannya sebagaimana barang temuan. Kemudian jika datang pemiliknya, maka itu jadi miliknya. Misalnya gini, ada barang yang ditemukan di daerah yang sudah berpenduduk, maka yang menemukan itu harus mengumumkan bahwa ada barang temuan. Tapi jika tidak ada yang mengakui, maka itu boleh menjadi miliknya. Kemudian yang ketiga adalah barang yang ditemukan di tanah milik orang lain. Ketika kita menemukan harta di tanah milik orang lain dan pemilik tanah tersebut mengakui itu barang miliknya, maka kita harus menyerahkannya. Kemudian yang keempat adalah barang yang ditemukan di tanah yang telah berpindah kepemilikannya, baik secara jual beli ataupun semacamnya. Maka harta yang seperti ini akan menjadi milik yang menemukan di tanah yang kepemilikannya yang baru, ataupun menjadi milik pemilik tanah sebelumnya jika ia mengenal harta tersebut. Jadi misal kita menemukan harta di suatu tanah yang sudah berpindah kepemilikannya, maka harta itu akan dimiliki oleh si pemilik yang baru. Ataupun jika si pemilik tanah yang lama telah mengetahui bahwa itu barangnya, maka itu akan menjadi miliknya. Dan yang kelima adalah jika ditemukan di negeri kafir harbi atau orang kafir yang boleh diperangi,
maka harta tersebut akan menjadi milik orang yang menemukan atau status harta tersebut adalah ghanimah. Selanjutnya ada nisab, kadar, dan ketentuan zakat riskas. Berdasarkan hadis, ulama sepakat bahwa dalam harta rikas wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Namun, jika mereka juga berbeda pendapat, apakah 20% itu dikeluarkan dari riskas adalah zakat atau bukan. Kemudian mereka mengatakan bahwa 20% yang dikeluarkan adalah zakat, maka harus dibayarkan kepada 8 pos mustahik zakat. Sedangkan ulama yang lain mengatakan bahwa 20% dari riskas tersebut adalah bukan zakat, tetapi termasuk fai, sehingga boleh disalurkan sesuai kebijakan pimpinan, tidak harus kepada mustahik zakat. Selanjutnya adalah zakat barang tambang. Karena menurut mazhab Hanafi, zakat tambang adalah bagian dari riskas, maka ketentuannya itu sama dengan riskas, yaitu tidak ada nisab dan kadarnya itu 20%. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, nisab barang tambang sama dengan nisab emas, yaitu 20 dinar atau sekitar 85 gram emas. Sedangkan untuk kadarnya adalah sebanyak 1/40 atau 2,5%. Kemudian menurut mazhab Hanafi itu barang tambang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, barang padat yang mencair dan bisa dicetak dengan cara memanaskannya dengan api, seperti 2 macam nuhut, yaitu emas dan perak, besi, tembaga, timah, dan air raksa. Maka harta ini wajib dikeluarkan sebanyak 1/5 walaupun harta tersebut tidak mencapai nisab. Kemudian yang kedua adalah barang tambang yang padat, tidak mencair, kemudian tidak bisa dicetak dengan cara memanaskannya dengan api. Ini contohnya kapur, batu, racun tikus, dan semua bebatuan seperti yakut dan garam. Kemudian yang ketiga adalah barang tambang cair, tidak padat. Itu contohnya aspal dan minyak tanah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.